Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 26 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18 dengan judul Berdiri Tegak dan Terhubung. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membuat papan untuk kemah suci dari kayu akasia yang berdiri tegak. Setiap papan 10 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Pada setiap papan harus ada 2 pasak yang dapat dijadikan sambungan dengan bagian lain. Demikianlah harus kau lakukan dengan semua papan kemah suci. Engkau harus membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan di sebelah selatan. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan memerintahkan Musa membuat tabernakel, Ia meminta agar dibuat papan-papan dari kayu penaga yang berdiri tegak dan saling terhubung dengan pasak. Sekilas ini hanyalah detail teknik bangunan, tetapi sesungguhnya tersimpan pesan rohani yang dalam bahwa hadirat Allah hanya berdiam di tengah kesatuan. Papan yang saling terikat menjadi rumah bagi hadirat Allah. Begitu pula dengan kehidupan umat percaya. Seorang diri kita hanya seperti papan tunggal bernilai tetapi terbatas. Baru ketika kita bersatu dalam kasih, saling menopang dan terhubung dalam roh yang sama, hadirat Tuhan dapat dinyatakan di antara kita. Kesatuan bukan sekedar kebersamaan lahiriah, melainkan keterhubungan hati dalam kasih dan ketaatan. Papan-papan itu tidak hanya berdampingan tetapi benar-benar tersambung dengan pasak. Itu tanda hubungan yang kuat dan tetap. Demikian pula kesatuan orang percaya tidak terjadi karena kebetulan, tetapi karena setiap kita memilih untuk melekat melalui kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Saudara, Allah tidak berdiam di tengah permusuhan atau gereja yang penuh dengan kepahitan. Hadiratnya turun ketika umatnya berdiri teguh bersama, terikat oleh kasih dan ketaatan pada firman Tuhan. Kesatuan bukan sekedar indah dilihat, tetapi menjadi wadah bagi kemuliaan Allah. Kalau kita lihat dalam Mazmur 133 menegaskan bahwa di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hari ini Tuhan tidak mencari orang yang paling berbakat, tetapi hati-hati yang mau disatukan untuk menjadi tempat berdiamnya. Mungkin kita berbeda karakter, latar belakang, cara berpikir, namun ketika semua diarahkan untuk satu tujuan, yakni memuliakan Allah, maka perbedaan itu menjadi kekuatan, bukan penghalang. Saudara, seperti papan-papan tabernakel, kita dipanggil bukan hanya untuk berdiri tegak, tetapi untuk terhubung. Karena hanya di tengah kesatuanlah hadirat Allah berdiam dengan kemuliaannya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sedang membangun kesatuan atau justru membangun tembok di antara kita dan orang lain? Kiranya lewat firman Tuhan ini kita dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati, mau terhubung dan siap dipakai Tuhan untuk menghadirkan hadiratnya di tengah kesatuan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami dan kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami juga bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang datang pada kami pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki kesatuan hati, menerima karakter yang berbeda, suku yang berbeda untuk kami bersatu di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghidupi itu dalam setiap praktek kehidupan kami. Baik itu dalam keluarga kami, bahkan dalam komunitas di gereja kami.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.